Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah, pada kesempatan ini insyaallah Awi akan menyampaikan tentang 75 dosa besar. Awi hanya sekedar menyampaikan yang Awi kutip dari buku 75 dosa besar yang disusun sekarang oleh Samsuddin Al-Zahabi. Beliau menyusun 75 dosa besar. Untuk apa disampaikan? Yang pertama tentunya untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Hati-hati, Awi ulangi, kita belajar atau Awi menyampaikan ini bukan untuk menghukumi orang, tapi untuk mengkaji diri, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita ibadah, sholatnya seakan-akan rajin, tapi ternyata masih banyak dosa besar yang belum kita tinggalkan. Na'udzubillah. Jadi semua itu untuk mengkaji diri. Jangan ketika selesai tuntas kita sampaikan, kita tahu 75 dosa besar itu, kemudian kita menghukumi orang. Wah, si anu sudah syirik, oh si anu ria, oh si anu dosa besar dan lain sebagainya. Tidak. Sekali lagi Awi ingatkan, semua yang Awi sampaikan semata-mata untuk mengintrospeksi diri, bukan untuk menghukumi orang lain. Ketika kita ternyata pernah melakukan di antara dari 75 ini, tentunya kita bersegera untuk bertobat kepada Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita hidup di alam dunia hanya sementara. Baiklah ikhwan fillah, dari 75 dalam kitab ini disusun nomor 1, dosa yang paling besar berarti adalah syirik. Mungkin sebagian di antara kita masih agak istilah syirik itu dalam masyarakat biasanya iri. Jadi syirik di sini bukan iri, tetapi syaraka, menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asyirku lugatan yaitu kalau secara bahasa justru persekutuan atau bagian, jadi asyirku. Walakinna indal istilah, tetapi dalam istilah tauhid, syirik itu adalah menyekutukan Allah atau menduakan Allah dalam peribadatan. Para ulama, wabil khusus dalam kitab ini, dalam buku ini, syirik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama syirik akbar atau syirkul akbar, yang kedua syirkul asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik yang besar, seperti apa syirik yang besar itu? Yaitu menyekutukan Allah dalam peribadatan atau beriktikad adanya kekuatan selain kekuatan Allah. Sederhana, kita mempercayai ini perlu dicerna, karena tidak semua bentuknya sama, tetapi kalau i'tikadnya berbeda, maka berbeda juga hasilnya. Nggak usah kita berbicara tentang wapak, tentang isim, tentang cincin dan lain sebagainya. Yang kehidupan kita sehari-hari saja yang terkadang kita lupa bahwa itu ternyata kita sudah masuk ke wilayah syirik. Sekarang musim corona, kemudian berbondong-bondong orang mencari obatnya. Ketika misalnya nanti ditemukan, sekarang pemerintah sedang berusaha mencari vaksin untuk penyembuhan penyakit atau orang yang terjangkit virus
COVID-19, maka masyarakat, naudzubillah termasuk kita, merasa takut dan meyakini bahwa vaksin itu bisa menyembuhkan. I'tiqad seperti ini sudah masuk ke dalam kategori syirik. Karena apa? Meyakini bahwa obat dapat mempunyai kekuatan menyembuhkan. Padahal secara hakikat yang menyembuhkan itu adalah Allah. Obat itu sekalipun secara zahirnya seakan-akan menyembuhkan, itu hanya perantara. Maka i'tiqad kita ketika meminum obat jangan sampai meyakini obatnya yang menyembuhkan, tetapi Allah wa huwa syafi'. Sikum wa ya nafsi bitaqwallah. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita belum beriktikad, atau bahkan mungkin secara lisan kita tidak beriktikad, tidak meyakini lisannya, tetapi dalam hati kita justru terbalik, malah meyakini. Contoh, aduh sakit kepala, aduh dicilah. Apa kira-kira saran kita ketika kita mendengar sahabat kita sakit kepala? Aduh sakit kepala, kita sarankan minum anu, gua kemarin minum itu sembuh. Dan summa na'udzubillah, maka mudah-mudahan kalaupun kemarin kita mempunyai i'tiqad seperti itu, maka kita harus perbaiki i'tiqad kita ketika kita sakit, kemudian kita ikhtiar meminum obat. Jangan sampai kita meyakini obatnya yang menyembuhkan, tetapi ini semua adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa taala, perantara pengobatan, penyembuhan Allah. Pengobatan ikhtiari, ada usaha dari manusia, ada dokter, ada tabib dan lain sebagainya, tetapi yang maha penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya contoh kecil dari syirik akbar, tetapi kita nggak ngerasa. Ini sudah karena apa? Karena itu sudah mempercayai adanya kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin kaum muslimin, para ikhwan sekalian, mana dalilnya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi mereka yang Allah kehendaki. Ini jadi syirik akbar yang sering kita lupa atau terlena, sudah kita gambarkan. Mudah-mudahan kita bisa menghindari dari syirik akbar ini. Yang kedua yaitu syirkul asghar.